dalam rangkaian acara Rabu Rebi pada BPS Kabupaten Nunukan. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Statistik. Hadirin dimohon untuk duduk siap. Ada? Belum ya? Nggak monitor dia. Mana? Belum share. Kami insan statistik penuh cita mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami tak mana itulah janji kami pada negeri. Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia, BPS terpercaya dalam data. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia, siapkan dirimu putra bangsa. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, dengan data kita bangun negara. Bangkitlah statistik, langkahkanlah tekadku, wahai putra bangsa yang tercinta. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, bergandeng tangan membangun negara.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Nunukan. Kepada Bapak Iskandar Ahmadin, SST SESHMM, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kepala BPS Provinsi Kaltara, Pak Masud, izin saya memberikan sambutan, Pak Kabak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala BPS yang kita cintai dan kita banggakan, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Masud Rifai, SSTMM, yang saya banggakan, Bapak Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Kaltara, teman-teman BPS, Kepala BPS Provinsi Kepala BPS Kabupaten Kota se-Kalimantan Utara, Bapak Ibu para pejabat struktural fungsional Madian di lingkungan BPS Provinsi se-Kalimantan Utara, dan seluruh peserta Zoom yang hadir, yang berbahagia pada hari ini dalam rangka Rabu Rabi pada hari ini. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan dalam rangka sosialisasi Sistem Informasi Satu Pintu Bagian Umum atau SPBU BPS Kabupaten Nunukan. Bapak Ibu yang saya hormatin, izin, sebagaimana kita ketahui bersama, dinamika pelayanan administrasi perkantoran semakin kompleks, semakin cepat, semakin harus lebih efisien, lebih bisa memuaskan pelayanan publik dan seterusnya. Oleh karena itu dan juga tentunya sesuai dengan amanah dari Kepala BPS RI, Bu Winnie, bahwasanya kita salah satunya harus kerja cerdas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk menjawab tantangan tersebut, kita mencoba untuk melakukan namanya inovasi yang tentunya nanti akan menjadi program unggulan, yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi program unggulan kita untuk berkolaborasi dan disempurnakan untuk kedepannya bersama-sama dengan BPS Provinsi Kaltara dan BPS Kabupaten Kota se-Kaltara dalam rangka untuk bagaimana kita menciptakan proses di bagian umum ini lebih sophisticated, lebih bermakna, lebih mudah, dan tentunya lebih efisien untuk kita dapat mencapai visi misi organisasi. Bapak Ibu yang saya hormatin, SPBU ini merupakan langkah konkret menuju tata kelola yang lebih modern, ya, buat kita di bagian umum khususnya, agar pelayanan kita jauh lebih baik dan tentunya dapat bermakna dan berdampak juga baik untuk internal dan bisa juga buat eksternal. Dengan adanya SPBU ini, kita berharap nanti proses-proses kenaikan pangkat, penataan BMN, persediaan, keuangan, pengadaan barang jasa, itu dapat melalui satu pintu dan dapat terchapter atau dapat terdokumentasi dengan baik melalui satu platform. Jadi itu kira-kira tujuan dan langkah konkret yang akan kita bersama-sama akan kita bangun. Nanti kita juga minta masukan, arahan dari Bapak Kepala BPS Provinsi, Bapak Kepala Bagian Umum, Bapak Ibu Kepala BPS Kaltara, bagaimana SPBU ini dapat nanti berkembang dan tentunya jadi bagian dari milik BPS Provinsi Kaltara. Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Mary, ya, selaku Kasubag Umum, yang ini merupakan salah satu tugas, ya, tugas dalam rangka pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ke-14 yang telah mampu menggagas, ya, dan mewujudkan sistem informasi satu pintu bagian umum. Dan ini merupakan bagian kontribusi, ya, dalam mendukung transformasi digital di BPS Kabupaten Nunukan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi sesuai dengan pilar kedua. Bapak Ibu yang saya hormatin dan saya banggakan, melalui sosialisasi ini kami di BPS Nunukan tentunya mengajak semua insan, ya, untuk kita dapat berkolaborasi bagaimana ini kita bisa dapat kembangkan dan tentunya menjadi program unggulan dari BPS Provinsi Kaltara, sehingga ini tentunya dapat membooster BPS Provinsi Nunukan pada khususnya dan umumnya pada BPS Provinsi Kaltara pada
khususnya gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka sosialisasi ini, saya selaku Kepala Satker mengharap nanti kita banyak masukan ya, apa-apa yang perlu diperbaiki, apa perlu yang dikembangkan, sehingga ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. Ibaratnya kalau kita punya iPhone-nya itu sampai iPhone 17. Artinya apa? iPhone itu selalu berkembang sesuai dengan customer oriented gitu. Jadi salah satu perbankan ada namanya tagline-nya Know Your Customer, KYC. Jadi bagaimana kita mengetahui customer kita ini berubah-ubah behavior-nya. Sehingga kita juga harus berkembang untuk mengembangkan platform-platform kita sesuai dengan kebutuhan customer. Sekiranya itu saja dari saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah yang disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak kami, Bapak Kepala BPS Provinsi Kaltara dan Bapak Kepala Bagian Umum yang bersedia hadir dan akan memberikan masukan buat pengembangan program-program unggulan kita di BPS Provinsi Kaltara. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke acara inti, izin Bapak pimpinan untuk melakukan dokumentasi. Mohon untuk Bapak Ibu sekalian mengaktifkan kameranya. Izin dokumentasinya akan saya pandu. Mbak MC sebentar dulu. Oh iya, izin Saya Pak. belum dapat virtualnya. Sebentar. Oh iya, izin Pak. Bentar ya. Izin Bapak, virtual background-nya sudah kami kirimkan di kolom chat juga. Ya, sebentar. Ini ada trouble sedikit sebentar. Ya, siap Pak. Pimpinan Pimpinan. Oke, silakan. Ya, izin Pak. Izin saya akan memimpin dokumentasinya. Dalam hitungan 3 akan difoto. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sekian untuk dokumentasinya. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi inti terkait SPBU. Nah, akan disampaikan oleh Ibu Mary Erina Nainggolan, SST, dan dipandu oleh moderator kita, Bapak Muhammad Rizky Alfarizi, STR Stat. Bapak Muhammad Rizky, apakah sudah siap, Bapak? Ready Mbak Jupati. Oh ya, kepada Bapak Muhammad Rizky, waktu dan layar dipersilakan.
Baik, terima kasih Mbak Jumrati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Masud Rifai, SST, MM. Selamat pagi, Bapak. Yang terhormat Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Bapak Dr. Iskandar Ahmadin, SST, SE, SHMM. Selamat pagi, Bapak. Yang kami hormati Yang kami hormati Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Murianto SST MSI. Selamat pagi, Bapak. Yang kami hormati seluruh Kepala BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Utara, dan yang kami hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional media BPS se-Provinsi Kalimantan Utara. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, SPBU ini adalah sistem informasi satu pintu bagian umum yang merupakan inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan kerapian layanan administrasi di lingkungan BPS Kabupaten Nunukan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada baiknya kita mengenal materinya, paparannya. Oh iya, saya belum menyapa nih pemateri kita. Selamat pagi, Bu Mary. Selamat pagi Mas Rizky. Gimana kabarnya, Bu Mary? Sehat? Oke. Bu Mary, izin saya bacakan Berian baru ini di Kecamatan Krayan Barat. Apakah terdengar? Ya, izin melanjutkan karena Bapak Rizky ada masalah di ininya. Selanjutnya untuk tempat tanggal lahir Ibu Mary tadi di Krayan ternyata ya Ibu. Untuk pendidikan terakhirnya Ibu Mary di D4 Statistik di Politeknik Statistik STIS lulus pada tahun 2017 ya Bu. Untuk pengalaman kerja sendiri, Ibu Mary pada tahun 2018 sampai 2019 bekerja di BPS Kabupaten Bulungan sebagai staf, lalu 2019 sampai 2023 di BPS Kabupaten Nunukan sebagai bendahara pengeluaran, dan selanjutnya dari 2023 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Kepala Subbagian Umum di BPS Kabupaten Nunukan. izin ulang kembali Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Baik, kalau kami lihat dari profilnya ya Bu Mary ya, Ibu Mary ini 6 tahun di Kaltara ya Bu. Memang penduduk lokal ya Ibu, ini warga lokal ya Bu Mary ya. Dan dari 6 tahun kerja ini, Ibu Mary 5 tahunnya itu di sub bagian umum. Kalau orang Betawi bilang nih, ilmu umumnya ini udah ngelotok ini istilahnya. Udah paham betul lah apa itu ilmu keuangan, kepegawaian, maupun juga ilmu-ilmu tentang kearsipan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi inti, yaitu penyampaian materi sosialisasi tentang SPBU, Sistem Informasi Satu Pintu Bagian Umum, yang akan disampaikan oleh Ibu Mary Erlina Nainggolan, SST. Burung nuri terbang melompat di pohon durian. Kepada Ibu Mary yang terhormat, waktu dan layar dipersembahkan. Silakan Ibu Mary. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang langsung didatangkan dari Bintaro ya. Terima kasih Mas Rizky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Masud Rifai, SSTMM. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan jika memungkinkan, izin Bapak nanti berkenan memberikan saran atau masukan untuk SPBU ini. Yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Bapak Iskandar Ahmadin, SST SHMM, selaku mentor saya. Yang saya hormati Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Murianto, SST MSI, dan yang saya hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional media di Provinsi
se-BPS Provinsi Kalimantan Utara. Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan Rabu Rebi dari tempat 14 ini tentang sosialisasi SPBU BPS Kabupaten Nunukan. Baik Bapak Ibu, next. Pembangunan dari satu pintu bagian umum atau yang kita kenal dengan SPBU ini adalah yang pertama, seperti kita ketahui, berdasarkan peraturan BPS nomor 5 tahun 2023, Bapak Ibu terkait organisasi dan tata kerja BPS, di mana dalam pasal 12-nya di situ menuliskan terkait dengan tugas dan fungsi subbagian umum yang dari mulai kepegawaian, kearsipan, humas, bahkan sampai kepada rumah tangga itu menjadi tugas dan fungsi dari bagian umum. Kemudian dengan begitu banyaknya tugas dan fungsi bagian umum, sehingga dirasa khususnya untuk BPS Kabupaten Nunukan belum dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pegawai di BPS Kabupaten Nunukan dalam hal pemberian informasi. Sehingga kedua hal tersebutlah yang melatar belakangi pembangunan SPBU ini. Kemudian adapun tujuan dari dibentuknya SPBU ini adalah diharapkan nantinya terwujudnya tata kelola informasi, arsip digital, serta monitoring kegiatan subbagian umum yang mampu meningkatkan pelayanan, tugas, dan fungsi kami di bagian umum kepada seluruh pegawai. Intinya SPBU ini lahir untuk melayani seluruh pegawai yang menjadi sasaran kami di subbagian umum, karena seperti kita ketahui subbagian umum itu kan pelayanannya ke dalam ya Bapak Ibu. Jadi lahirnya SPBU ini bertujuan memberikan pelayanan sebesar-besarnya untuk seluruh pegawai seperti itu. Kemudian adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya pembangunan SPBU ini adalah yang pertama tentunya meningkatkan efisiensi pelayanan, di mana nanti setiap pegawai bisa mengakses pelayanan bagian umum itu secara daring, dimanapun, kapanpun, tanpa harus datang langsung ke ruangan bagian umum, konsultasi, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua adanya sistem yang terintegrasi dan terpusat, di mana di SPBU ini menyatukan berbagai layanan Bapak Ibu, mulai dari kepegawaian, BMN, hingga mastering yang biasa kita gunakan di subbagian umum, seperti yang disebutkan dalam fungsi subbagian umum tadi. Kemudian adapun manfaat yang diharapkan yang ketiga yaitu mendukung transformasi digital. Seperti kita tahu bahwa pada era sekarang ini transformasi digital merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan, dan SPBU ini juga sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kemudian yang terakhir yaitu diharapkan adanya peningkatan kepuasan pegawai dengan adanya akses layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, sehingga nantinya para pegawai dapat terlayani dengan baik dan kepuasan pegawai itu meningkat terhadap pelayanan di subbagian umum. Kemudian adapun tim pengembang dari program unggulan satu pintu bagian umum ini adalah tentu saja mentor saya, pengarah saya yaitu Bapak Iskandar Ahmadin. Kemudian saya selaku project leadernya. Kemudian kami ada dua tim, izin Bapak Pimpinan, ada dua tim administrasi dan tim teknis. Di tim administrasi dikomandoi oleh Bapak Rizky Alfarizi dengan 3 anggota, Mbak Feni, Mbak Raisa, dan Mbak Jumrati. Kemudian di tim teknis dikomandoi oleh Mas Septian Tegar dengan 3 anggotanya, Mas Farhan, Mas Febrian, dan Mas Husaini. SPBU ini kami bangun dalam kurun waktu sekitar 2 minggu. Seperti Bapak Ibu ketahui, SPBU ini merupakan program unggulan saya dalam pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 14 tahun 2025. Diberikan waktu sekitar 2 bulan untuk mengimplementasikan. Untuk pembangunan sistemnya sendiri itu sekitar 2 minggu, izin Pak. Adapun fitur-fitur dalam SPBU adalah sebagai berikut. Ada 8 fitur, mulai dari kepegawaian sampai website penting. Fitur ini kami pilih berdasarkan dengan peraturan tadi, nomor 5 yang terkait dengan tugas, pasal 12 terkait tugas dan fungsi subbagian umum. Jadi kami coba rangkum menjadi 8 fitur, seperti itu. Next. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mulai mengakses sambil saya menyampaikan. Bapak Ibu bisa mengakses, nanti linknya akan di copy admin, di chat, bisa saling sambil dicoba-coba seperti itu. Next. Yang pertama Bapak Ibu ada fitur terkait dengan kepegawaian.
Nah, di kepegawaian ini Bapak Ibu bisa melihat sub fitur mulai dari data pegawai sampai dengan cara pemilihan pegawai teladan di BPS Kabupaten Nunukan. Saya ringkas saja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa dapat mencoba fitur-fiturnya langsung melalui link yang ada share di kolom chat. Ini adalah fitur yang pertama terkait kepegawaian. Kemudian kalau Bapak Ibu klik pelayanan kepegawaian itu di breakdown di situ ada usul kenaikan pangkat, ada terkait dengan alur tugas belajar, alur izin belajar, sampai kepada bagaimana pengurusan terkait dengan tarif atau karsu. Kemudian di fitur yang kedua ada terkait keuangan dan anggaran. Bapak Ibu bisa lihat seperti di layar, ada sub-sub fitur mulai dari pedoman keuangan dan anggaran sampai kepada SPI dan MONEF Bappenas. Nah, di situ ada simbol yang digembok. Memang itu untuk internal dan hanya bisa diakses oleh pejabat-pejabat yang memang berwenang mengelola hal tersebut. Kemudian ada fitur yang ketiga yaitu kearsipan. Dari kearsipan ini ada subfitur mulai dari template dokumen sampai SK KPA dan SK kepala yang kami arsipkan pada fitur ini. Kemudian pada link atau fitur kehumasan, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada subfitur terkait pedoman dan SOP bagaimana di humas sampai kepada digitalisasi atau kumpulan dokumentasi kegiatan BPS Kabupaten Nunukan sehari-hari. Pada fitur yang keempat, ada hukum dan organisasi. Fitur ini mencakup berbagai arsip terkait dengan hukum Bapak Ibu, baik dari terkait kepegawaian, keuangan, sakit, sampai kepada peraturan lain-lain yang dikeluarkan oleh BPS dan juga instansi yang berkenaan dengan BPS. Kemudian dari fitur yang ke-6 ada terkait persediaan dan BMN. Izin Bapak Pimpinan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, selaku mentor saya menyampaikan bahwa SPBU ini merupakan bentuk kolaborasi, sehingga pembangunan fitur-fiturnya ini saya bersama dengan tim, di mana tim itu adalah CPNS yang saat ini sedang mengikuti pelatihan dasar juga, Bapak. Jadi mereka menyumbangkan atau kami berkolaborasi membangun SPBU ini, mereka menyumbangkan fitur-fiturnya. Seperti yang persediaan dan BMN, ini merupakan fitur yang dibangun oleh Mbak Raisa Fariha, yang kemarin juga sudah disidangkan di Pusdiklat. Persediaan dan BMN ini dibuat oleh Mbak Raisa untuk berkolaborasi dengan saya dalam SPBU. Nah, pada bagian persediaan dan BMN, Bapak Ibu bisa melihat berbagai subfitur. Nanti di scroll saja ke bawah Bapak Ibu, ada di situ berbagai macam, ada kartu kendali, arsip lelang, dan lain sebagainya. Kemudian pada fitur yang ke-7 ada perlengkapan dan rumah tangga. Di sini ada form terkait perbaikan kantor dan juga data-data terkait tenaga ahli daya atau yang nantinya akan menjadi P3K, seperti itu Bapak Ibu. Pada fitur yang terakhir, SPBU mencoba menyajikan master link atau kumpulan link-link yang biasanya digunakan di subbagian umum atau BPS secara keseluruhan. Di sini ada link terkait keuangan, kepegawaian, dan link-link lain yang selalu kita gunakan sehari-hari Bapak Ibu. Kemudian next itu adalah 8 fitur yang dibangun dalam SPBU. Adapun harapan dari kami pada tim pengembang, nantinya SPBU ini bisa menjadi jawaban atas kebutuhan layanan yang cepat, mudah, dan transparan Bapak Ibu. Kemudian kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu, nanti pada saat kita sesi diskusi mungkin ada masukan dan saran dari Bapak Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, dari Bapak Kabak Umum, kami juga mohon masukan untuk penyempurnaan atau perbaikan ke depannya. Karena harapannya SPBU ini tidak hanya sebatas menjadi program unggulan saya dalam PKP, tapi akan diterapkan sepenuhnya untuk BPS Kabupaten Nunukan, ataupun dapat menjadi ide atau contoh dan dapat diduplikasi oleh teman-teman di subbagian umum di kabupaten kota yang lain di BPS Provinsi Kalimantan Utara. Next. Mungkin itu pemaparan singkat saya Bapak Ibu. Nanti kita mungkin lebih banyak di sesi diskusinya. Saya tutup dengan sebuah pantun Bapak Ibu. Mungkin yang Bapak Ibu bisa berkenan open mic dan memberikan cakepnya ya. Pergi ke kantor rambut acak-acakan. Cakep. Lupa karena buru-buru. Artinya Mau pangkat dan ambil persediaan, tinggal klik saja di SPBU. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Rizky selaku moderator pada pagi hari ini. Terima kasih banyak
Ibu Mary atas paparan yang sudah disampaikan. Paparan yang cukup menarik, jelas, dan tentu saja dapat bermanfaat dan berdampak nih, khususnya di lingkungan BPS Kabupaten Nunukan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan pemahaman baru dan juga membuka wawasan bagi para pendengar dalam pengaplikasian atau penggunaan sistem SPBU ini untuk ke depannya. Hadirin saya hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi, mohon perkenannya Bapak Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Masud Rifai, untuk dapat memberikan testimoni sepatah dua patah kata, saran atau masukan terkait materi yang disampaikan. Silakan Bapak. Terima kasih, Mas Rizky. Tapi bolehkah saya nanti tanggapannya terakhir aja? Ada siapa aja penanggapnya? Untuk penanggapnya itu Bapak saja Pak. Baik Pak, nanti kita sediakan sesi di Terus akhir siapa ya lagi? Pak. Terus, Sama nanti ada bisa Pak Kabak Umum, Pak Murianto untuk memberikan. ya, Pak Kabagumun dulu aja. Ada Mas Karno juga saya lihat. Mas Oh, Karno. oke, siap. Siap Pak. Ah, siapa? Mas Dede tadi saya lihat. Ya, yang pakar-pakar dulu. Kalau Oke. saya kan terakhir aja. Oke, baik Bapak. Coba ya, Istilah Pak yang Kawan lain itu dulu. di akhir gitu ya Pak. Ah, ah, Siap, ya. siap. Sebelum kita Nah, masuk ke sesi tanya jawab, mungkin dari Pak Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Kalimantan Utara, Pak Murianto, ada sepatah dua patah kata yang dapat disampaikan. Pak Mur, silakan. Sebentar, cari tempat yang sangat luar biasa ini pemaparannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Mas Irfai, yang kami hormati Bapak Kepala BPS Kabupaten Kota Kalimantan Utara, yang kami banggakan Ibu Mary Erlina Nainggolan selaku Kasubag Umum di BPS Kabupaten Nunukan yang sangat luar biasa terkait dengan hasil aktualisasinya ini untuk kegiatan PKP ya di tahun ini. Bapak Ibu semuanya hadirin yang hadir di Zoom meeting ini, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Saya melihat tadi sempat membuka link SPBU-nya ini, namanya aja luar biasa SPBU. Jadi bisa masuk, bisa keluar, jadi bisa melihat isi dalamnya juga. Jadi sangat lengkap lah gitu ya, dari seluruh fitur di kegiatan keumuman ya. Jadi dari mulai keuangan, kepegawaian, kemudian pengadaan, layanan umum, kehumasan. Nah, termasuk peraturan-peraturan yang ada di kegiatan di masing-masing fitur gitu ya. Dan ini saya lihat sangat luar biasa, barangkali ke depan bisa dikembangkan lebih baik lagi dengan fitur yang lebih lengkap dan mungkin lebih tersistematik gitu. Saya lihat di bagian berandanya, kalau dalam bahasa Inggrisnya home di bagian home gitu, di bagian berandanya kami melihat untuk nggak apa-apa ya, ini saran nggak apa-apa ya, langsung saran ini untuk bagian fitur di depan mungkin dibuat lebih eye catching lagi gitu ya, biar lebih menarik gitu. Kemudian yang kedua, visi misi. Saya pikir karena kita sudah menetapkan visi misi dari awal tahun, jadi walaupun di Renstra belum final gitu ya, enggak apa-apa, dicantumkan visi misi yang terbaru saja. Jadi karena ini kegiatan juga berlangsung ketika visi misi ini yang terbaru, jadi semangatnya harus baru, jadi semangat visi misi yang baru, hingga nanti bisa menjadi ruh tersendiri di aplikasi SPBU ini dan bisa dibuat manfaatnya untuk kegiatan di bagian umum.
Jadi saya melihat sangat bagus ya. Ada memang apa di link untuk aplikasi atau site Google gitu ya yang ada di internal Kabupaten Nunukan. Ada juga yang link-link yang memang berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan bagian umum sehingga pengguna merasa tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru yang ada di tautan-tautan itu sehingga nanti eh, pengguna bisa lebih leluasa melihat ya, termasuk ketika teman-teman pengen melihat kapan ya saya naik pangkat, nah itu bisa diperlihatkan di sini, jadi sangat luar biasa. Kemudian ada juga regulasi-regulasi yang berhubungan langsung dengan teman-teman pegawai gitu ya. Ada eh, tadi saya lihat sekilas ada misalkan terkait kehadiran KJK termasuk di sana ada laporan bulanan kita, teman-teman bisa mengakses di sana yang ditautkan langsung dengan laporan yang biasa dikirim ke BPS provinsi. Kemudian termasuk regulasi-regulasi terkait cuti atau hukuman disiplin saya lihat ada juga. Jadi nanti saya yakin ini bisa menjadi fitur yang luar biasa dan bisa dikembangkan lebih luas gitu sehingga nanti ketika teman-teman bertanya tentang regulasi kepegawaian nggak perlu lagi nyari ke Google aturan tentang cuti ya, cukup buka di SPBU, teman-teman bisa melihat langsung di sini. Jadi saya cukup apresiasi. Jadi lengkap termasuk fitur saya lihat tadi sekilas terkait dengan kalau ini yang kemarin kami diskusi juga di provinsi, aplikasi tentang barang-barang persediaan. Apa yang diambil disetujui atau tidak, nah, ada proofnya, ada reportnya. Ini sangat luar biasa. Jadi barangkali saya pernah dulu Mas Sony pernah mengembangkan juga terkait aplikasi terkait dengan barang persediaan ya, bisa dimanfaatkan di situ juga, dijadikan tautan yang mungkin membantu mempermudah di kegiatan di SPBU juga. Jadi banyak hal-hal yang bisa dikembangkan di fitur-fiturnya ya, sangat lengkap ya. Jadi kalaupun nanti misalkan ada hal yang mau ditambahkan, ya bisa diskusikan juga dengan teman-teman di provinsi ya, misalkan di bagian kepegawaian apa saja yang masih belum di situ. Saya lihat tadi ada tugas belajar, ada izin belajar, ya, ada kompetensi dan sebagainya. Nanti Mbak Ibu Mary nanti bisa berkoordinasi dengan kami juga untuk menambahkan fitur-fitur yang kalau di provinsi kami punya namanya doa ibu ya. Doa ibu ini juga fitur saya lupa singkatannya, nanti Mbak Dina yang hafal doa ibu yang jelas bunya bagian umum gitu ya. Jadi kami juga punya seperti itu hampir mirip gitu dan juga dikembangkan seperti itu. Barangkali itu dari saya, sangat luar biasa. Plus buat Mbak Mary ini sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Morianto, Pak Kabak-Umum atas masukan yang disampaikan. Mungkin dari Ibu Mary ada tanggapan yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Bapak Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Kalimantan Utara atas saran dan masukan yang diberikan. Saya berterima kasih. Kemudian juga sekalian menyampaikan terima kasih Bapak untuk Bagian Umum BPS Provinsi Kalimantan Utara. Saya beberapa kali berkoordinasi dengan bagian SDM dan kepegawaian, sangat dibantu sekali Bapak. Jadi pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih atas dukungan selama saya dalam proses pembangunan SPBU ini. Terkait saran-saran yang Bapak sampaikan tadi, tentu akan kami laksanakan untuk perbaikan ke depannya, seperti mulai menambah fitur-fitur yang sesuai nanti sesuai dengan kebutuhan pegawai, kemudian fiturnya dibuat lebih eye-catching, lebih user-friendly, lebih enak dilihat seperti itu, dan yang terpenting penambahan visi misi. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Ibu Mary. Selanjutnya kepada Bapak Karno. Izin Bapak, apakah sudah hadir di tempat? Assalamualaikum Mas Riki. Waalaikumsalam Pak Karno. Bapak mohon izin agar dapat memberikan sepatah dua patah kata testimoni, saran atau masukannya terhadap materi yang disampaikan tadi Pak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Masud Rifai, yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Umum, dan semua Bapak-Bapak Kepala BPS Kabupaten Kota, serta semua pejabat nasional di BPS di seluruh BPS Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih atas waktunya. Ini agak bingung saya ya. Bukan bingung karena kenapa ini. Apa yang mau saya kasih masukan? Saya lihat ini sudah lengkap sekali gitu. Cuman mungkin ada detail-detail nanti tersendiri kalau sudah saya lihat gitu kan. Nah, ada link-link yang terkunci dan ada link-link yang bisa diakses seluruh pegawai, mungkin seluruh pegawai, bahkan di luar pegawai BPS Nunukan pun kalau ada linknya, ada Google Site-nya ini akan bisa membukanya. Ini sesuatu yang baik, luar biasa, mungkin nanti bisa dikembangkan lebih dalam lagi karena menyangkut semua bagian umum ini. Kalau di BPS Provinsi adalah ini bagian umum, di BPS Kabupaten Kota di subbagian umum. Saya lihat ada kebagi kepegawaian, keuangan. Nah, nanti mungkin apakah ini sudah lengkap isi-isinya, sudah ada judulnya kan, subbagian umum semuanya ada SPM-nya, ada apa tadi ini, sebentar saya bukanya dulu. Keuangan itu ada pedoman administrasi, ada kartu kendali SPM dan lain sebagainya. Apakah ini semua sudah ada isinya gitu kan? Nanti apabila memang belum ada isinya, silahkan dipenuhi semuanya, termasuk SPI, Monepnya, dan yang terbaru adalah dari sisi Spider ya. Sisi Spider ini kami sampaikan aja bahwa kami mempunyai kewajiban untuk memverifikasi semua dokumen yang sudah diupload oleh BPS Kabupaten Kota. Jadi kami berbagi juga, selain kami memverifikasi, kami juga harus upload juga sendiri. Kami juga harus memverifikasi dokumen BPS Provinsi juga. Jadi nanti apabila semua link itu saya harap untuk kedepannya ada isinya gitu. Jangan cuma ada headernya aja. Mungkin seperti itu. Jadi nanti saya harap itu isinya dilengkapin. Untuk semuanya sih insya Allah sudah bagus sekali ya, komplit sekali itu. Cerminan dari BPS Provinsi ada di subbagian umum dari bagian umumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Mas Riki dan Mbak Mary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karno. Mungkin dari Ibu Mary ada tanggapan yang disampaikan. Ya, ya Pak Karno, terima kasih banyak atas masukannya. Tentu di bagian keuangan dan anggaran ini adalah salah satu fitur yang sangat kompleks ya Pak, karena banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Memang itu hanya sebagian kecil yang masih coba kami tampilkan. Dalam pengembangannya nanti akan juga banyak menambahkan sub-sub fitur yang lain. Untuk isinya, untuk semua itu memang sudah terisi Bapak, cuma mungkin mohon izin ada yang tergembok karena memang untuk konsumsi BPS internal BPS Kabupaten Nunukan. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Karno dan tim di provinsi yang sudah membantu di bagian subfitur keuangan ini. Terima kasih Bapak. Baik Ibu Mary, Bapak Ibu sekalian, para pendengar, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab dan diskusi dari para audiens. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand dan menyebutkan nama serta satuan atau unit kerjanya. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Silakan kepada Pak Dede Kurniawan untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Iya baik, terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara Bapak Masud Rifai, kepada yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Nunukan Bapak Iskandar, yang kami hormati Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Kaltara Bapak Nuryanto, para pejabat fungsional ahli media serta rekan-rekan yang hadir pada kegiatan Rabu-Rabu ini. Apresiasi kami ucapkan kepada Ibu Mary Erlina Nainggolan ya, yang sudah membuat sebuah sistem yang sekiranya dapat mempermudah segala hal pekerjaan terkait dengan subbagian umum di BPS Kabupaten Nunukan.
Mungkin saya di sini akan memberikan sebuah pertanyaan dan ada beberapa yang ingin saya tanggapi, tapi tidak dalam hal teknis sistemnya ya, tapi lebih kepada hal-hal yang lainnya. Karena tadi perspektif dari sisi bagian umum sepertinya sudah sangat lengkap disampaikan oleh Pak Murianto dan juga Pak Karno. Saya mungkin akan sedikit memberikan tanggapan di luar hal yang berkaitan dengan bagian umum seperti itu. Jadi untuk yang pertama, apresiasi saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Mary dan tim BPS Kabupaten Nunukan karena menurut saya dari kacamata tim PEK P3 dan juga inovasi, sistem ini itu merupakan bagian dari inovasi pelayanan publik ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Karena seperti yang kita ketahui bahwa inovasi pelayanan publik itu tidak hanya inovasi-inovasi yang berkaitan langsung dengan masyarakat, melainkan juga inovasi-inovasi yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan untuk stakeholder internal organisasi khususnya BPS Kabupaten Nunukan, di mana nanti tentunya pelayanan internal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Jadi harapannya dengan terbitnya sistem SPBU ini, harapannya dengan memberikan pelayanan internal yang baik kepada seluruh pegawai di BPS Kabupaten Nunukan melalui SPBU, tentunya dapat berdampak baik pula dalam pemberian pelayanan dari tim BPS Kabupaten Nunukan kepada pengguna layanan eksternal seperti itu. Nah, tanggapan yang ingin saya sampaikan dari sisi inovasi dan PEK-P3-nya seperti itu ya. Mungkin catatan dari saya yang pertama itu, selain sistem yang sudah dibangun oleh Ibu Mary dan tim pengembang di BPS Kabupaten Nunukan, mungkin bisa dicoba atau mungkin sudah ada ya, bisa ditambahkan semacam dokumen pedoman penggunaannya, kemudian juga SOP alur-alur dari setiap menunya, kemudian ada dokumen payung hukum yang membawahi SPBU ini, misalnya terkait dengan pelaksanaan SPBU dan lain-lain sebagai payung hukum dari adanya sistem ini. Lalu bisa ditambahkan pula SK tim yang menginisiasi penciptaan inovasi ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mary ya, bahwa penciptaan SPBU ini itu terdiri dari Pak Iskandar, kemudian Ibu Mary sebagai project leader, kemudian ada tim administrasi dan juga ada tim teknis. Nah, rekan-rekan yang memang bergabung di dalam SPBU ini alangkah lebih baik jika misalnya memang ada SK tim yang menginisiasi penciptaan SPBU ini sebagai sebuah inovasi di BPS Kabupaten Nunukan seperti itu. Kemudian diharapkan SPBU ini dapat berkelanjutan gitu, tidak hanya sekedar pemenuhan tugas dari Ibu Mary saja, tetapi dapat berkelanjutan gitu ya. Nah, berkelanjutannya seperti apa untuk SPBU ini dari perspektif tim inovasi begitu ya. Yang pertama, tentunya setiap tahun perlu diupdate SK tim pengembangnya karena barangkali nanti suatu saat ada tim pengembang yang berpindah lokasi unit kerja. Harapannya setiap tahun ada tidak adanya tim yang berpindah dari pengembang SPBU ini tetap dibuatkan SK tim sebagai salah satu bentuk updating dan keberlanjutan sistem ini seperti itu. Kemudian alangkah lebih baik jika misalnya di setiap tahunnya itu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut minimal 1 tahun sekali terkait dengan bagaimana sih penggunaan SPBU ini di awal tahun sampai dengan nanti berkembang untuk berikut-berikutnya seperti itu. Lalu akan lebih baik lagi semisal terlihat before after dari sebelum adanya SPBU dan setelah adanya SPBU terkait dengan kinerja di subbagian umum BPS Kabupaten Nunukan. Nah, before after ini tentu selalu kita butuhkan ya Bapak Ibu, baik di tim pelayanan publik maupun juga di tim evaluasi pembangunan zona integritas, karena hadirnya sebuah sistem yang baru, hadirnya sebuah inovasi yang baru itu tentunya adalah untuk memecahkan masalah atau isu yang terjadi di satker masing-masing. Nah, dengan adanya before after keberadaan SPBU ini akan menjadi tolak ukur yang baru begitu untuk BPS Kabupaten Nunukan terkait dengan perbaikan segala hal pekerjaan yang ada di subbagian umum BPS Kabupaten Nunukan seperti itu. Nah, itu tanggapan saya dari tim inovasi dan PEK-P3. Untuk pertanyaan saya mungkin kepada Bu Mary ya. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat baik sekali terkait dengan sistem ini digunakan untuk apa, lalu kebutuhannya untuk apa, lalu tujuannya untuk apa. Nah, pertanyaan saya itu adalah masih berkaitan dengan before after. Jadi menurut Bu Mary, sejauh mana sih sebenarnya kita bisa mengukur efektivitas dari penggunaan SPBU ini? Karena sistem ini sudah sangat baik, tapi kalau misalnya kita tidak punya alat ukur untuk mengukur seberapa efektif ini itu digunakan, sepertinya juga akan sia-sia begitu. Nah, dari Bu Mary sendiri dalam hal penggunaan SPBU ini, bagaimana sih kita mengukur efektivitas penggunaan SPBU ini seperti itu? Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Dede Kurniawan untuk tanggapan dan pertanyaannya. Bu Mary, silakan menanggapi. Baik, izin menanggapi dan menjawab Bapak Dedek Kurniawan selaku Ketua Tim IPDS BPS Provinsi Kalimantan Utara. Yang pertama, terima kasih Pak atas beberapa tanggapan yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan pedoman penggunaan payung hukum dan juga SK. Sebenarnya dalam milestone kegiatan PKP ini, ketiga hal tersebut sudah saya lakukan. Cuma memang misalnya saya tidak tampilkan di fitur-fitur tersebut. Tapi untuk SK dan juga pedoman penggunaan dalam hal ini SOP dan bahkan video tutorial itu sudah dibuat Bapak, cuma belum ditampilkan. Baik, itu menjadi saran yang sangat bermanfaat, akan kami tampilkan di salah satu fitur terkait dengan mungkin tentang SPBU-nya. Nanti ada fitur tentang SPBU, nanti ada sub-fiturnya terkait dengan SK tim, payung hukum, dan juga SOP penggunaannya. Kemudian terima kasih untuk tanggapan yang ketiga, Bapak harus ada before after-nya. Nanti akan kami coba sajikan bagaimana kondisi sebelum adanya SPBU dan sesudah adanya SPBU. Terima kasih untuk masukan-masukan yang diberikan, sangat bermanfaat bagi saya selaku pengembang dan juga tim yang ada pada pagi hari ini. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak terkait efektivitas dari penggunaan SPBU. Baik, yang pertama Bapak untuk memastikan SPBU ini diterapkan sepenuhnya, nanti akan ada surat dari Kepala BPS Kabupaten Nunukan terkait penggunaan secara penuh terkait SPBU ini. Itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua, di bagian bawah SPBU ini ada yang terdapat fitur yang bisa melihat terkait kunjungan. Namun pada pagi hari ini memang terdapat error yang belum bisa muncul. Namun sebelum-sebelumnya dalam uji coba dan yang kami lakukan 2 kali, ada Bapak di bagian bawah, nanti di situ ada jumlah kunjungan real time seperti itu. Cuma mungkin ketika Bapak buka sekarang, pagi ini masih error dan kami mohon maaf. Tapi melihat efektivitasnya nanti dari situ Bapak ada jumlah pengunjung real time-nya. Seperti itu Pak Dede. Terima kasih sebelumnya. Tanya lagi, ada mau menanggapi. Terima kasih kepada Bu Mary atas tanggapan yang diberikan. Pak Dede Kurniawan, apakah cukup puas dengan tanggapannya? Iya, terima kasih Bu Mary untuk tanggapannya. Harapan saya masih sama ya, semoga ini bisa berkelanjutan terus, karena ketika usia dari SPBU ini sudah 1 tahun atau lebih, maka SPBU ini mungkin bisa akan dijadikan salah satu inovasi yang diajukan begitu ya, untuk kompetisi-kompetisi tertentu yang kaitannya dengan inovasi. Mungkin itu saja, Mas Rizky dan Bu Mary. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dede Kurniawan atas tanggapannya. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita membuka lagi slot diskusi dan tanya jawab sebanyak 1-2 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya, dipersilakan raise hand. Apakah ada dari Bapak Ibu sekalian pertanyaan? Nampaknya sudah cukup jelas ya apa yang Ibu Mary sampaikan dan paparkan tadi. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu testimoni dan juga saran atau masukan yang akan disampaikan oleh pimpinan kita, Pak Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, kepada Pak Mas Lutfi Pai. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih MC kondang kita, Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pembuka ya, dan ya ini dukungan saya untuk SPBU, saya bacakan sebaik pantun. Bintang berkelip di balik awan. Cakep. Setelah dihitung ada 1001. Artinya. Kalau Anda butuh layanan, silakan akses SPBU. Gratis kan, Mbak? Mbak Mary, gratis ya? Iya Pak, gratis.
Baik, yang saya hormati Kabag Umum, Kepala BPS Kabupaten Nunukan, dan khususon apa inovator kita ya, Bu Mary. Saya ucapkan terima kasih atas inovasi yang dihadirkan ya untuk perbaikan pelayanan khususnya subbagian umum BPS Kabupaten Nunukan. Mudah-mudahan layanan ini bisa dinikmati dan berdampak positif ya untuk seluruh pegawai di Nunukan. Eh, yang pertama saya apresiasi dari sisi idenya, ya. Ini bagus sekali dan saya yakin Bapak Ibu semua paham ya kalau saya kan penganut mazhab bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Artinya kita perlu terus melakukan improvement dan saya pikir ini juga bagian penting ya di bagian umum ya khususnya di kabupaten kota. Seingat saya memang masih sedikit ya inovasi kaitannya dengan ini ya PKP gitu ya. Itu yang membahas terkait tata kelola di bagian umum, saya nilai masih kurang banyak. Untuk Kaltara sendiri kan baru Tarakan kalau nggak salah ya, punyanya Mbak siapa? Dewinta, gitar. Ya, Eh, gitar juga membahas atau membuat solusi yang eh, ada penyasaran yang berbeda sebetulnya dari yang dilakukan oleh Mbak Miri. Gitar itu lebih ke perbaikan di administrasi keuangan. Nah, saya nilai SPBU ini lebih luas ya, lebih komprehensif. Saya lihat ya, ada kepegawaian, ada keuangan, kemudian ada kearsipan, ada kehumasan, ada apa tadi menu hukum dan organisasi kalau nggak salah ya sampai rumah tangga pun diurus gitu. Jadi betul-betul ini menangani seluruh ya pekerjaan di bagian umum. Dan sekali lagi secara konsep ini bagus Mbak Mary dan eh, yang namanya proyek perubahan gitu ya, dia kan ada milestone-nya. Ya. Ada milestone-nya, tentunya pandai-pandai kita membagi milestone tadi. Secara umum saya bisa menangkap bahwa inovasi ini eh, mungkin ya. Tadi soalnya eh, suara dari Nunukan ini kurang begitu clear diterima di sini. Eh, Mungkin apa ya mungkin alat atau apanya gitu jadi saya nggak tidak menangkap gitu ya penjelasan dari Mbak Mary tadi tapi saya menafsirkan kira-kira ya. Eh, Sekali lagi kita harus bisa membagi kira-kira berdasarkan milestone tadi mungkin kalau untuk teman-teman yang belum mengikuti diklat ya agak agak sulit menerima tapi mudah-mudahan Mbak Mary paham gitu. Eh, saya yakin ya apa untuk sempurna itu butuh waktu yang panjang ya. Nah, makanya harus dibagi-bagi. Nah, eh, secara konsep bagus, kemudian secara implementasi saya harapkan ini bisa dilakukan bertahap. Nah, ini beberapa saran yang ingin saya sampaikan ya. Pertama, kalau saya lebih suka SPBU itu sebagai portal pelayanan, bukan portal informasi. Nah, jadi coba diunggulkan dia sebagai
pelayanannya. Ya. Nah, ini saran ya. Nah, eh, kalau tadi dari penjelasan kan portal layanan yang berisi informasi, kemudian pelayanan gitu. Nah, kalau seperti itu soalnya yang ditangkap ini portal hanya sebagai informasi, karena informasinya yang didahulukan. Ya. Jadi eh, kuatkan bahwa SPBU ini sebagai portal layanan dari Subbagian Umum BPS Kabupaten Nunukan. Nah, yang namanya layanan, dia harus ada interaksi. Nah, ini juga minta tolong interaksinya itu eh, tercakup gitu di dalam portal ini. Apa bentuk interaksinya? Ya contoh ya, kalau menurut saya kayak di pegawaian ya, supaya di situ ada interaksi, tidak hanya sekedar informasi, bisa dicantumkan misal evaluasi terkait KJK, ya kan? KJK. Jadi eh, teman-teman apa ya pegawai BPS Pendudukan itu dia bisa melihat sampai katakan tanggal sekian KJK dia itu berapa, ya kan kekurangan jam kerja ya teman-teman ya KJK itu karena KJK ini kan nanti dampaknya akan banyak gitu kadangkala ada pegawai yang tidak menghitung KJK-nya tiba-tiba dipanggil di BAP baru dia stres. Nah kalau misalkan ini ditampilkan di sini ya apa KJK tadi mungkin bisa menjadi alat interaksi gitu ya dengan pegawai bahwa ya mungkin ya dia ada apa gitu apa ada kesalahan di presensi atau lain-lain itu yang bisa dikomunikasikan. Kemudian untuk di keuangan dan anggaran, kalau menurut saya perlu bisa dicantumkan targetingnya. Misalkan masing-masing tim itu punya targeting penyerapan anggarannya ya, bisa juga itu dimasukkan. Atau supaya ada interaksi juga dikasih semacam warning untuk SPJ-SPJ yang belum gitu, misal. Eh, Seperti itu ya. Kemudian kayak di kearsipan ya, saya terlintas ide begini. Orang kalau bikin surat ya supaya dia nggak usah minta nomor lagi, ya kan biasanya kita minta dulu kan nomor suratnya gitu. Akses aja ini, langsung bikin ngetiknya di situ gitu maksud saya. Terserah kalau formatnya seperti apa, misal download draft surat gitu, nah ketika download itu dia sudah dikasih nomor gitu, ya kan? Jadi nomor itu bisa di-generate secara otomatis gitu. Jadi bagian dari sisi pelayanan. Kemudian misal di hukum dan organisasi ya, eh, bisa juga dimasukkan terkait evaluasi mitra. Ya kan? Kan biasa masing-masing tim itu dia membuat evaluasi ya. Harusnya ya teman-teman kan melakukan itu evaluasi terhadap mitra. Sehingga nanti kerekam tuh ya, kerekam evaluasi mitranya. Ya. Kalau rekrutmen mitra kan ada di Sobat ya. Jadi kita kan nggak bisa apa membuat rule baru gitu. Tapi kalau evaluasi saya lupa ya ada tidak di Sobat gitu. Kalau misal belum ada bisa dimasukkan di sini karena saya lihat salah satu menunya itu terkait mitra ya. Kemudian di persediaan dan BMN bisa di apa tambahkan menu laporan kerusakan BMN gitu kan itu juga bagian yang perlu ditindaklanjuti dari bagian umum gitu atau layanan yang disediakan oleh bagian umum. Nah, contoh-contoh tadi yang saya sebutkan sebetulnya untuk menciptakan interaksi itu ya antara pegawai dengan subbagian umum sehingga sebutan bahwa portal ini sebagai portal layanan itu tampak gitu. Nah,
Mungkin tadi apa yang saya sebutkan terlalu banyak ya, Mbak Mary. Nah, nanti maksud saya inilah yang dibagi di milestone yang sudah dibuat oleh Mbak Mary tadi gitu. Mana yang mau jadi fokus, katakan di jangka pendek ini gitu. Nanti di jangka menengahnya mana yang jadi fokus. Tapi apa inovasi ini secara utuh itu terlihat jalannya gitu, bahwa SPBU ini sebetulnya diciptakan untuk apa ya, mendigitalkan proses kerja di bagian umum, kira-kira gitu ya kan. Ini juga kan nilai positif untuk pembangunan ZI atau BBBM nantinya gitu, ya kan. Ini bisa dimasukkan sebagai poin di sana. Baik, mungkin ini ya beberapa poin yang ingin saya sarankan. Sekali lagi, ini inovasi yang bagus ya, dan apa mencakup di seluruh halnya atau komprehensif lah untuk menangani seluruh pekerjaan di tata usaha. Mudah-mudahan ya dengan adanya inovasi ini nanti bisa kelihatan ya dari sisi akuntabilitasnya, kemudian efektivitasnya, dan ini bisa dinikmati oleh seluruh pegawai di Nunukan dan apa hal-hal terkait kepegawaian atau terkait keuangan gitu dengan diciptakannya inovasi ini. Baik, ini sedikit saja saran dari saya. Terima kasih, Mbak Mary. Selamat ya. Ini bagus sekali. Eh, Terima kasih kepada Pak Kepala atas tanggapan dan saran yang diberikan. Jika saya highlight, ada beberapa poin yang disampaikan, yaitu adalah agar menjadikan SPBU ini sebagai portal pelayanan, menonjolkan fitur-fitur pelayanan dibandingkan portal informasi, dapat dimunculkan beberapa fitur seperti pemantauan KJK, working RPD, pengambilan nomor surat, dan juga evaluasi mitra, serta laporan kerusakan BMN. Lalu juga Pak Kepala berharap agar ada ruang interaksi di portal SPBU ini sehingga user interface dan user experience dari SPBU ini menjadi lebih bagus lagi. Silakan kepada Ibu Mary untuk memberikan tanggapan sekaligus closing statement-nya. Baik, terima kasih kepada Pak Mas Terkai yang sudah memberikan tanggapannya. Terima kasih banyak Pak sudah mengingatkan saya, karena sejatinya PKP ini adalah berorientasi pelayanan. Sehingga terima kasih banyak Bapak sudah mengingatkan kata kuncinya tadi, bahwa dia harus sistem pelayanan dibanding sistem informasi. Mengingatkan saya kembali, Bapak, memang capaian dari PKP ini adalah pelayanan. Seperti itu. Terima kasih Pak. Untuk saran-sarannya nanti, seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin memang tidak dalam waktu singkat, karena inovasi itu butuh proses yang panjang. Tentu akan kami mulai dari sekarang untuk menambahkan fiturnya sedikit demi sedikit sehingga nanti menjadi sempurna. Terima kasih banyak Bapak, terutama untuk interaksi tadi, mungkin tidak terpikirkan oleh saya dan tim, ada interaksi kepada si penggunanya. Terima kasih banyak Bapak, izin saya closing statement. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga SPBU ini bisa menjadi langkah kecil yang membawa perubahan yang besar dan mendukung pelayanan di BPS Kabupaten Nunukan, khususnya di bagian umum. Saya percaya keberhasilan implementasi ini tidak hanya terletak pada sistemnya saja, tetapi juga pada komitmen kita semua untuk saling mendukung dan disiplin dan terbuka pada perubahan yang ada. Apabila ada masukan dan saran lebih lanjut, dapat disampaikan kepada saya dan tim, karena sejatinya Bapak Ibu, inovasi tidak pernah berhenti selama kita mau belajar dan berkembang bersama-sama. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu Mary atas closing statement yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, demikian sesi pemaparan materi dan tanya jawab dalam rangka sosialisasi SPBU hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya sesi ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Berlayar perahu menuju seberang, tampak indah langit membiru. Sosialisasi hari ini sungguhlah terang. Semoga SPBU membawa kemajuan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melanjutkan acara. Acara kami serahkan kepada MC. Silakan Mbak Jumrati. Ya, terima kasih Pak Rizky. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu, khususnya kepada Bapak Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara yang berkenan hadir dan juga memberikan masukan pada hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Semoga kegiatan ini memberikan lebih banyak pemahaman dan juga manfaat untuk kita semua. Saya selaku MC pada hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup acara pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu jika mempunyai aktivitas lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.